Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atto Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosa full shop untuk chapter 1063 sudah muncul. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai pembahasannya. Judul chapternya adalah Keluargaku Satu-Satunya. Di sini Bonnie tampak tak bisa menyerang robot yang memiliki tubuh dan wajah Kuma karena dia sangat sayang kepada ayahnya itu. Kemudian untuk cover menunjukkan Cracker yang membeku. Di belakangnya ada Broly yang menangisi Puding karena sudah diculik. Di cover ini Cracker juga diperlihatkan sedang berusaha untuk menolong seseorang. Jadi sepertinya Komandan Big Mom itu telah dikalahkan oleh seorang pengguna kekuatan es. Aoki jika itu, mari kita tunggu konfirmasinya. Oke, lanjut kita masuk ke bagian cerita. Di awal menunjukkan sosok Luffy, Bonnie dan Chopper yang sudah kekenyangan dengan perut yang membesar. Nah, di sini nomor seri robot anak raksasa sudah diganti ya menjadi Pang 05 bernama Atlas. Karena di chapter lalu memang ada kesalahan dengan menulis Pang 06. Dia tampak ramah kepada rombongan Luffy. Selanjutnya kita bisa melihat sosok robot anjing yang sedang makan besi-besi rongsokan. Belum terlihat apakah robot anjing itu punya nomor seri atau tidak. Setelah itu Pang 05 Atlas pergi meninggalkan rombongan Luffy. Dia pun terbang lalu marah karena terhalang oleh robot naga raksasa. Kemudian Luffy, Jinbe, Chopper dan Bonnie berjalan-jalan dan Luffy menemukan sebuah mesin yang menarik. Ternyata mesin itu bisa merubah pakaian penggunanya. Nah, Luffy pun mengganti pakaiannya dan pakaian Luffy berubah ke mode futuristik, ya kira-kira seperti Pang 02 Lilith, dan ada tulisan SSG di baju Luffy. Kemudian Bonnie dan Chopper ikut mengganti mode pakaiannya seperti Luffy, dan di sini pakaian Bonnie terlihat dan Chopper jadi menggunakan helm seperti Pang 02 Lilith yang ada kacanya. Tapi untuk Jinbe tidak ikut berubah ke mode pakaian masa depan. Dia malah mengganti pakaiannya dengan baju biasa, baju santai bermotif bunga Hawaii, seperti orang yang sedang liburan di pantai. Selanjutnya kita bisa melihat beberapa robot dengan berbagai model dan ukuran. Mereka sedang jalan-jalan santai. Lalu datanglah robot berwajah Kuma dan ada tulisan polisi di tubuhnya. Jelas dia terlihat seperti robot polisi. Ketika melihat Luffy, robot Kuma langsung berlari dan dia dengan cepat akan menyerang Luffy. Robot Kuma menembakkan laser beam dari jarak yang cukup jauh dari mulutnya, seperti yang dilakukan oleh pasifista. Luffy dan yang lainnya bisa menghindari serangan itu, tapi terjadi ledakan yang cukup besar. Selanjutnya Luffy bersiap menggunakan Gear 3 untuk menghajar robot Kuma. Sementara itu Bonnie yang melihat robot Kuma jadi terdiam, termenung, serta terkejut karena dia melihat sosok ayahnya yang sudah berubah menjadi robot. Akhirnya Bonnie malah menendang Luffy sebelum pukulan Gear 3 Luffy diluncurkan. Luffy pun jatuh dan marah kepada Bonnie. Namun robot Kuma tidak menghentikan serangannya. Dia menyerang lagi dengan laser beam. Kali ini muncul dari telapak tangannya. Lalu ada juga serangan laser beam lain muncul dari mulutnya. Nah, setelah menendang Luffy itu, Bonnie jadi menangis. Dia mengingat kenangan bersama ayahnya ketika masih kecil. Walaupun Kuma di hadapannya itu jelas-jelas robot, Bonnie tetap tidak bisa menyerang wajah itu. Ya, meskipun Bonnie tahu ya bahwa Kuma yang asli sudah bersama Revo Army karena Bonnie bertemu Sabo di Mariejoa. Selanjutnya robot Kuma pun semakin gencar menyerang. Dia menembakkan laser-laser lagi dari mulutnya dan terjadilah ledakan besar lagi di Pulau Egghead. Sementara itu Luffy dan yang lainnya belum terlihat melakukan perlawanan. Oke, selanjutnya scene berpindah ke lokasinya Law yang berada di lautan. Di sini Polar Tank mendapatkan serangan dari kapal Yonko Kurohige. Law pun memutuskan untuk menyelam, tapi beberapa bagian kapal selamnya itu sudah berlubang. Lalu ternyata di sini Law dan krunya termasuk Beppo sudah berubah menjadi wanita. Ya, Law pun berusaha menggunakan haki untuk mengembalikan kondisi tubuhnya menjadi seperti semula.
Kru bajak laut hati pun terlihat melakukan hal yang sama. Nah, ternyata itu adalah perbuatan dari Doki yang sudah menggunakan kemampuan buah siku-siku Nomi. Kemampuan buah itu membuat Doki bisa memanipulasi penyakit. Tapi entah penyakit apa ya yang bisa merubah seseorang menjadi gender yang berbeda. Ya, mari kita tunggu juga konfirmasinya. Selanjutnya, Van Augur melihat Lau dan krunya sudah mendarat darurat di suatu pulau. Penembak jitu itu pun menggunakan kemampuan buah wapu-wapu untuk menteleportasi Barges ke pulau itu. Ya, dengan buah wapu-wapu, Van Augur bisa melakukan teleportasi. Lalu setelah sampai di pulau, Barges langsung mengangkat sebuah gunung batu yang ada di pulau itu dan bersiap untuk melemparkannya kepada Lau. Ya, Barges punya kekuatan yang sangat besar karena dia seorang pengguna buah Riki-Riki Nomi. Dengan kemampuan buah itu, Barges punya kekuatan fisik yang tidak masuk akal. Gunung batu itu pun dilemparkan Barges ke arah Lau. Lau dan krunya sudah berada di luar kapal. Mereka cukup terkejut dengan bongkahan besar yang menuju ke arah mereka. Tapi Lau dengan cepat menggunakan roomnya dan dia bisa memotong-motong gunung batu itu menjadi potongan yang kecil-kecil. Nah, selanjutnya Doki dan Kurohige datang ke pulau itu dengan menunggangi Stronger yang sudah berubah menjadi sosok Pegasus. Ya, ternyata kuda dari Doki itu sudah memakan buah Uma-Uma Nomi model Pegasus sehingga dia bisa menjadi kuda terbang. Nah, ternyata maksud Kurohige mencegat Lau adalah untuk mengambil salinan root poneglyphnya Kaido. Kurohige pun yakin jika Lau sudah membawa salinan poneglyph dari Wano. Dan di sini Lau tampak tersenyum. Dia siap untuk bertarung melawan Kurohige. Dia menyatakan bahwa pemenang dari pertarungan ini akan mendapatkan semuanya. Ya, sampai di sini aja full stop untuk chapter kali ini ya. Dan nantikan segmen real review dari Mimin karena akan mengupas isi chapter ini dengan lebih mendalam. Yosa, Mimin atau Hayato, terima kasih. Oke, sampai di sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton ya. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atau Hayato. Yo!